cara mendapatkan ikigai. Kenali diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya saya sukai? Bikin listnya. Kemudian evaluasi, ya skill yang kita kuasai apa? Nyambung nggak dengan yang kita sukai? Kalau belum, cari, temukan, gali. Yang namanya manusia itu, kalau kata Nabi, bagaikan barang tambang. An-nasu kama'adid. Manusia itu bagai barang tambang. Yang namanya barang tambang, terus digali. Emas, perak, perunggu, berlian, intan, itu harus digali. Nah, dalam diri kita itu ada yang seperti itu. Cuma mau menggali atau tidak. Di antara menggalinya dengan berani mencoba hal yang baru. Tadi, keluar dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Atau ngobrol dengan orang yang memiliki minat yang sama. Plus gunakan flow untuk menemukan ikigai. Apa yang, coba temukan yang kalau kita lakukan, kita menjalaninya dengan enjoy, flow, kayak mengalir, dan tiba-tiba kayaknya waktu itu gak kerasa ketika menjalankannya. Karena kita asyik dalam menjalankannya. Itu termasuk cara untuk menemukan ikigai. Selain saja dulu di masing-masing ini, apa yang saya sukai itu apa aja. Tuliskan aja. Suka melakukan apa saja. Apa yang kita sukai. Tuliskan. Apa yang kita ahli dalam melakukannya. Oh, saya ahli dalam bidang tali temali. Saya ahli dalam urusan naik gunung. Saya ahli dalam bidang komputer. Saya ahli dalam bidang psikologi. Saya ahli dalam bidang HR. Tulisin dulu. Kemudian coba gali juga apa yang kira-kira dunia butuh. Apa yang dibutuhkan oleh manusia saat ini? Tuliskan. Informasi, jaringan, support sistem pekerjaan, atau apapun, silakan tuliskan di sini. Dan coba evaluasi lagi, sejak kecil sampai sekarang, yang orang lain pernah membayar kita itu apa, karena apa aja? Orang membayar kita karena apa saja, tuliskan. Apa sajanya. Kemudian juga coba cek, plus cek dari yang kita sukai, kita ahli, yang bisa jadi saat ini belum dibayar, tapi sebenarnya bisa dibayar kalau kita kelola secara profesional. Misal, saya senang bikin konten di YouTube, misal, tapi sampai saat ini belum punya penghasilan dari situ. Udah sebenarnya bisa dibayar juga, misalnya. Kemudian dari yang atas itu cari titik temu di antara yang kita sukai dengan yang kita ahli. Itu passion kita berarti apa nih? Tuliskan. Tema yang serupa antara kategori yang tercantum di tahap 1. Antara masing-masing kategori tuliskan. Berarti ini passion kita. Karena kita suka dan kita ahli melakukannya. Itu passion. Passion itu ternyata hanya satu aspek saja kalau dalam ikigai, dari 4 aspek ikigai. Jadi kalau kerja itu harus berdasarkan passion, betul kalau sisi itunya. Tapi kalau passion saja enggak. Makanya kata orang, ada yang bilang passion tapi nggak punya penghasilan, makan tuh passion, katanya begitu ya. Perlu 4-4-nya kalau dalam konsep ikigai. Kemudian what I love, apa yang kita sukai dengan yang dunia butuhkan. Tuliskan juga. Kemudian apa yang kita baik dalam melakukannya dan itu juga dibayar. Tuliskan. Kemudian apa yang dunia butuhkan dan saya bisa dibayar terkait dengan itu. Ada irisannya enggak? Ini dibuat matriks, jadi ada 4 irisan dari keempat ini.
Dari keempatnya ada 4 irisan. Baru kemudian dari keempat ini lihat ada tema yang sealur gak? Yang nyambung semua. Nah itu ikigai kita. Traveling, jalan-jalan, membaca, menginspirasi, memotivasi, mengajar, membimbing. Ini baru what I love berarti ya, Kang Adi. Nah, silakan. Kalau yang kita ahli dalam melakukannya apa nih? Yang orang menjadikan kita rujukan. Kita menjadi tempat nanya dan orang menilai kita baik, good dalam melakukan itu. Ini baru satu aspek, satu form yang what I love nih kalau yang Kang Adi. Yang lainnya silahkan tulis juga. Selama ini yang saya ahli dalam melakukannya apa ya? Oh, saya bisa menulis, udah ada beberapa buku. Tulisan saya dimuat di koran, di majalah. Dulu pertama tulisan dimuat saya di An-Nida ketika SMA. Kemudian ketika awal kuliah saya membuat tulisan mengkanter seorang doktor dari ITB, membuat bantahan tentang satu tema dan dimuat oleh pikiran rakyat saat itu oleh koran. Jadi saya ini jago dalam menulis dan saya jago atau baik dalam public speaking, dalam menulis, kemudian dalam helping people, terapi. Kemudian apa yang dibutuhkan? Ternyata banyak orang yang butuh terapis, ya. Butuh pencerahan tulisan, ya. Butuh ilmu dari orang yang berbagi, sharing, ya. Itu masih nyambung. Butuh ilmu, butuh jejaring, butuh macam-macam. Kemudian selama ini yang saya dibayar apa saja? Tulisan saya dibayar, saya dapat royalti. Ketika terapi, meskipun saya tidak matok harga, orangnya biasanya ngasih. Tapi saya tidak menjadikan itu sebagai penghasilan utama. Saya dari ngajar sebagai dosen dapat, sebagai trainer dapat juga. Ada tambahan sekarang sebagai konsultan juga. Konsultan di bidang kebijakan. Karena nyambung juga dengan S2 saya di kajian strategik pengembangan kepemimpinan. Jadi ada konsultansi politik juga, konsultansi kebijakan. Tapi kira-kira mana yang intinya? Nah itu kan perlu ditemukan. Yang dari awal sampai akhir alurnya itu ketemu. Pak Ahmad Rifai membantu orang bertumbuh, skill dunia pelatihan dan mengenal potensi unik seseorang, merancang karir. Jadi dibutuhkan setiap orang dan tentunya dibayar. Nah kalau ngejob istilahnya, kita tahu itu akan dibayar, ya itu akan jadi motivasi juga. Oke,